4 3 2 1. Mohon maaf ya jika anak kita melakukan kesalahan. Biarpun itu kecil, sinetron yang berbahaya. Pengennya sih kita menjauhkan dari sinetron, apalagi dapat pesan dari ustadz atau kiainya, awas judul sinetron ini berbahaya. Coba kalau anak lagi nonton tiba-tiba langsung bilang, nak jangan tonton ini, nggak baik ini. Anak dendam, marah, apa-apaan pak, ini baik begini bilang nggak baik. Buktinya saya seneng kok dibilang nggak baik. Karena emosi ya, marah. Tapi kalau orang tercerdas, tidak, ajak beli bakso atau makan di mana jalan, nak cerita, masya Allah, nak pergaulan zaman sekarang mengerikan. Sekarang banyak sebab-sebab kehancuran anak muda, mulai dari yang namanya HP, televisi, segala macam. Apalagi sekarang musuh-musuh Allah pengen merusak pemikiran umat Islam ini melalui film-film, termasuk sinetron-sinetron. Kamu tidak tahu tidak? Sinetron di Indonesia juga banyak yang berbahaya. Ini disebutkan sinetron-sinetron itu, termasuk sinetron yang digandrungi jangan disebut yang pertama, tersinggung nanti paling akhir tuh. Termasuk di antara sinetron ini. Masuk sudah. Halus nih, anak mikir sinetron idolaku tuh, tapi dia tidak marah karena bapaknya pinter ngomongnya. Beda di saat langsung dihantam tadi itu hawa nafsu sudah. Karena kita harus memahami anak kita itu punya kesukaan, sudah terlanjur gandrung, seneng, dia bakal membela. Baru nanti setelah kita ngomongin begitu berkali-kali, ya yuk kita doa bersama nak ya, semoga Allah menjauhkan kita dari malapetaka. Ya Allah, jauhkan kami dari pergaulan yang enggak benar, dari film-film yang membahayakan. Ya Allah, bencikan saya kepada film yang ini, bencikan saya kepada sinetron ini. Ya Allah, sinetron ini yang mikir amin, mikir amin, tapi masuk di hatinya. Terus setelah sampai di rumah, kalau dia masih nonton, jangan langsung ditongok begitu, tidak, duduk bareng, pura-pura tidak tahu. Bagus nak ya, bagus dulu bilang, ini sinetron apa nak? Baru dia ngomongnya nggak enak tuh, sinetron. Loh, ini kan sinetron yang katanya ini berbahaya nak. Bener ya, dikemas bagus, namanya bahaya kan dikemas bagus. Wah ini hati-hati kalau gitu nak ya. Mikir dia, enak bener, baik bener bapak saya caranya ngomongnya. Nak yuk kita hati-hati aja nak, yes, jangan sampai diterusin ya. Gimana kalau dimatiin? Iya pak, nggak apa-apa, lembut, langsung dipeluk anaknya di bawah, enak begitu daripada yang dihantam pertama tadi. Sama Pak Haji atau Bapak Haji baru bisa hadir majelis, disebutkan situ, awas keluarga, jangan sampai keluargamu tidak menutup aurat neraka, ngerti tidak? Awas, hati-hati, tolong keluarganya harus pakai kerudung, jilbab dan sebagainya. Pulang ke rumah bawa rotan, anak-anakku semuanya harus pakai jilbab, awas kalau tidak bukan anakku. Bingung anak ini, bapak ini lagi stres kali ya, nggak biasa-biasanya ngamuk-ngamuk. Jadi perlu tata krama anak kita melanggar itu memang, tapi bagaimana membawa mereka kepada kebaikan ini? Tidak harus hari itu, perlu. Makanya ingat, kebaikan tidak harus, kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Cari waktu yang tepat, yang baik. Di samping itu kadang tidak harus melalui lidah kita. Yang melanggar ibu kita langsung, bu awas jangan begini bu, sudah tua bentar lagi mau mati, jangan begini. Kan kurang ajar ini, tidak mau tobat-tobat, ini tidak indah. Jadi mungkin melalui wak kita atau yang lainnya, atau barangkali dengan surat, atau jadi perlu, jangan harus kita sok jadi pahlawan, harus aku yang ngomong, enggak. Jadi pelanggaran itu harus dengan halus, indah cara menyelesaikannya. Karena Nabi Muhammad mengatakan basyiru wa la tunaffiru. Orang itu jadikan mereka itu semangat untuk kembali kepada Allah, jangan dibikin takut. Ini pelanggaran-pelanggaran yang seperti itu, mulai dari sinetron pun ternyata caranya adalah ada. Anak murtad
Memang di dalam Islam penggal lehernya, akan tapi ada namanya istitab. Kalau seandainya pemerintah yang menegakkan hukum, kalau ada orang murtad dipenggal lehernya, ternyata di situ pun harus ada istitab, didudukkan, dinasihati untuk kembali kepada Allah. Nah ini bagaimana kita tidak pakai adab yang semacam ini? Anak murtad didatangi dengan bahasa yang baik. Setelah itu kok tidak mau, ingat ketegasan harus ada. Sebab kaidahnya nanti pada akhirnya kalau anak tidak mau kembali, ketahuilah seorang bapak haram memberikan setetes air kepada anaknya, memberi senyum haram kepada anak yang murtad. Tidak bisa saling mewarisi. Dan ketahuilah kalau orang tua masih membanggakannya, menerimanya, dia akan masuk neraka bersamanya. Ini ujungnya nanti. Tapi untuk sampai kepada keputusan ini harus dicoba. Tapi bukan rela, dicoba. Ini murtad ya, paling mengerikan. Sekarang banyak anaknya sudah murtad masih saja disanjung baik, dia biarpun murtad tapi masih baik. Dia yang mencukupi saya, kirimannya banyak, anak-anak yang lain ngirimnya 500, dia 5 juta. Allah, biarpun yang kau beri berapapun nak, aku tidak butuh pemberianmu nak. Harus begitu. Orang tua ini perlu. Tapi lagi-lagi orang tua kalau tidak menganggap itu sebagai kesalahan, lihat, tidak akan mau membawa anaknya kembali ke jalan yang benar. Apalagi menganggap itu sepele, yang penting duit. Sampai ada kejadian seorang ibu, anaknya keluar dari agama Allah, murtad, dinikahi oleh orang pengusaha kafir, akhirnya pergi keluar Jawa sana, sampai di sana merasa lebih nyaman dari yang lainnya, ibunya ini menjadi dungu. Karena yang mencukupi adalah anaknya yang murtad Allah. Dia akan masuk neraka bersama anaknya. Kayaknya si ibunya rajin pengajian, tapi tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Dia ridho dengan kekufuran anaknya. Ridho bil kufri kufrun. Rela dengan kekafiran anaknya, kayak kafir, sudah ngeri. Tegas. Setelah didekati dengan cara yang baik, nah, apa yang kau cari dari ini semua? Didekatkan sekali, 2 kali. Nah, barangkali Umi ini terakhir ngomong kepadamu. Harus berani begitu. Apa mak? Terakhir aku menyampaikan kebenaran. Kamu kembali ke jalan Allah atau tidak nak? Jika saya beri tempo sehari ini untuk berpikir, kalau kamu masih tidak akan kembali ke jalan Allah nak, jangan harap. Mohon maaf, tugasku di hadapan Allah sudah selesai. Aku tidak akan ketemu kamu dan kau tidak boleh ketemu aku, selesai. Dan jangan injakkan kakimu di rumahku. Selesai nak. Benar, dibuktikan tidak. Putus. Mikir kalau orang tua tegas, aduh saya bakal ditinggal orang tua saya. Mikir. Orang tua tegas harus. Tapi orang tuanya, iya nak, gimana, dikasih duit ya, senang, masya Allah, didoain biar lancar rezekimu nak, masih rela-rela aja. Enggak, harus tampakkan marah kita yang sesungguhnya setelah kita melakukan beberapa proses tadi. Harus, tidak boleh. Setelah itu kok masih tidak mau, baru tampakkan kekerasan. Setelah begitu tidak, informasikan semua adik-adikmu, keluargamu bahwasanya kamu haram menyentuh, menginjakkan kaki di sini. Kalau aku mati kau tidak mewarisi, kalau kau mati aku tidak mewarisi. Begini. Nah, karena kamu murtad. Dan kata ulama, kalau ada orang murtad mati pun tidak perlu dikubur, dikasihkan anjing saja. Ngerti nak? Ini sudah selesai putusan. Tegas. Mikir ya. Orang tua dungu ada ini, bahkan kadang-kadang menjorok-jorokkan anaknya, ibunya atau bapaknya. Itu kan profesional, duitnya banyak, nanti kan insya Allah nanti tobat nak, insya Allah. Jangan pakai seperti itu. Ini diantaranya masalah murtad ya. Jadi setelah itu harus tegas. Kalau ada anak yang murtad, tegas, jangan dikasih kesempatan. Bahkan siapapun yang memberikan setetes air kepada orang murtad, maka itu haram hukumnya. Beda ya orang murtad dengan orang kafir asli. Ada orang Hindu asli atau orang Buddha asli, atau orang Kristen asli, orang Kristen dari masa kecilnya, bukan orang murtad. Maka dia kalau hidup berdampingan dengan kita, ya kita hormati. Kalau dia lapar kita kasih makan, dia sakit kita kasih obat. Ini berbeda. Mereka kafir tapi tingkatannya di bawah orang murtad. Kalau orang murtad paling tingginya penjahat. Ini terus diantaranya ada pelanggaran yang lain, misalnya zina. Allah. Dan memang mohon maaf tidak bisa kita contohkan satu persatu, tapi kaidahnya sama.
lakukan pendekatan dahulu dengan cara yang baik, dengan kaidah tidak semua kebenaran harus diucapkan hari itu. Ambil waktu yang manis yang tepat, dan kadang harus melalui orang lain. Mungkin seorang bapak tidak mau melihat anaknya yang sangat dicintainya, kirim surat, nak ini surat dari papa, saya perhatikan selama ini engkau kok bukan semakin baik nak, tapi permohonanku kepada Allah tidak pernah henti dan putus, semoga engkau menjadi anak yang soleh baik. Aku selalu mendengar informasi, semoga itu informasi yang salah. Aku mendengar kamu telah mabuk di sana nak, kau telah minum di sini nak. Bapak menangis, tapi tangisanku ini tidak ada artinya jika tidak saya sambut dengan pertobatan dan kembali ke jalan yang benar. Mohon maaf nak, Papa hanya bisa menuliskan surat karena takut jika aku berhadapan langsung denganmu lalu aku marah akan memukulmu, sementara pukulan kepadamu juga akan menyakiti diriku sendiri nak. Jadi mohon engkau kembali kepadaku agar tidak ada perselisihan antara aku denganmu nak. Ini kan perlu kalimat-kalimat susu manis. Kirim ini. Aduh bapakku baik bener, bisa menitikkan air mata lalu kembali. Nggak harus ngomong nak, ngerti nak? Awas kalau kamu mabuk lagi, awas. Papa serem bener. Mending baik teman-teman gue mah kalau ketemu saya cos, rangkulan. Papa saya kayak hantu, gimana bisa kembali ke rumah? Jadi harus indah nih, jangan kalah itu dengan permainan bapak teman yang di luar. Ini urusan semuanya itu acaranya. Ada sebagian orang itu tidak memahami cara sehingga anak bukan tambah baik, tambah lari. Termasuk urusan perzinahan, naudzubillah. Semoga Allah menjaga anak kita dari zina semua. Kalau ada orang terjerumus, semoga Allah mengampuninya. Ini termasuk solusi yang barangkali pembicaraan paling panjang ya untuk solusi ini, karena ini banyak terjadi tapi solusinya banyak yang tidak benar. Ada jika orang tua menemukan anaknya terjerumus dalam zina, apalagi sudah masuk atau hamil. Dua kesalahan. Di antaranya yang pertama, begitu marahnya sang anak langsung diusir. Ini pernah terjadi di satu kampung, karena malu usir, gak boleh pulang, pergi, bikin malu, mencoreng. Nah ini dari awal sudah salah. Yang dipertahankan kehormatan keluarga, bukan kemuliaan di hadapan Allah. Yang dipertahankan adalah kehormatan keluarga di depan manusia. Nggak benar tuh cara mendidiknya. Akhirnya diusir itu anak. Apa yang dilakukan? Dilakukan adalah dia menjadi pelacur. Ada salah satu mahasiswa pasca sarjana di Surabaya. Mereka mencoba pengen mengetahui sebab-sebab wanita masuk di dunia pelacuran. Di antaranya adalah setelah terjerumus dalam zina, ternyata orang tua yang salah menanganinya. Di antaranya diusir dari rumahnya, dia belum punya pekerjaan. Apa boleh buat, maka dia harus melakukan itu semuanya. Dan bisa saja yang bakal menzinainya itu adalah yang telah menzinainya dulu. Senang kan diusir, syukur, bisa mengucapkan alhamdulillah biarpun tidak iman dia. Diusir dari rumah, iya lebih bebas ya. Penjahatnya senang tuh, karena bapaknya dungu, permatanya dikeluarkan, usir pergi. Oh tidak. Ada lagi orang tuanya dungu, dicari yang menghamili itu. Kau yang berbuat, kau bertanggung jawab. Padahal dia nggak karu-karuan, mungkin dia pemabuk, tidak sholat, penjahat, dan nggak karu-karuan, menghamili anaknya. Cuman dasar orang tua ini tidak mengerti cara mendidik anak di saat melanggar, maka salah langkah dicari orang itu. Kau bertanggung jawab, harus nikahi anakku. Dia ketawa dalam hatinya, kejarlah daku kau kutangkap. Senang ya. Yuk, mal ini yang aku cari-cari mulai kemarin kan. Dan memang ada sebagian laki-laki yang jahat semacam itu. Dengan cara baik-baik tidak boleh. Aku akan berbuat, hamili saja, pasti mau. Termasuk program mengeluarkan dari agama kita ini adalah ditemukan di banyak tempat. Program mengeluarkan wanita-wanita kita dari rumah orang tuanya yang islami adalah dengan cara dizinai. Banyak. Jadi orang di luar Islam menghamili. Dan mohon maaf, ini banyak kejadian. Harus prihatin kita. Karena agama di luar Islam tidak menganggap perzinaan dosanya gede. Jadi kalau mau zina mah gampang, apalagi ada misi untuk membawa mereka ke agamanya.
Dengan dizinai kalau sudah hamil, apa boleh buat? Pasti nanti jadi boleh. Dan benar ada seorang ibu yang memperkenankan, sudah terlanjur hamil, mau bagaimana lagi harus dinikahi, daripada aib keluarga, nggak ada yang menikahi. Allah Akbar. Tidak beragama Islam. Kadang-kadang dikemas. Nah, biar keluarga pada nerima, kamu masuk Islam dulu nak. Biarpun hanya untuk syarat nikah. Loh, bodoh bener ya itu orang. Akhirnya benar masuk Islam pura-pura sebagai orang mu'alaf, setelah itu setelah menikah punya anak baru kembali lagi. Dan ini banyak. Ini sebabnya adalah salahnya orang tua di dalam memberikan solusi. Artinya kalau ada anak melakukan pelanggaran semacam itu, tidak harus kita usir. Yang pertama. Dan yang kedua, tidak harus dinikahkan dengan orang yang menghamilinya itu. Allah. Ini yang harus diperhatikan. Kalau memang yang menghamilinya itu, naudzubillah, kita tidak ingin, sebetulnya ini hanya sekedar cerita khayalan saja, jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita. Kalau memang yang menghamili itu orang baik, soleh, kepleset, wajar kita lanjutkan. Tapi sudah terbukti dia tidak sholat, kenapa? Apa yang kita cari dari dia? Berani berzina dengan anak kita, naudzubillah, maka pasti sangat mudah berzina dengan yang lainnya. Karena kalau sudah tidak takut zina dengan satu orang, baginya zina dengan 2, 3, 4 orang adalah tidak takut. Karena apa? Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kapan ada kesempatan dia akan melakukannya. Kalau pezina itu, naudzubillah, itu akan dijadikan menantu. Lalu bagaimana solusinya? Nah, ini pendidikan. Lagi-lagi kita sadarkan anak yang hamil itu akan besarnya dosa di hadapan Allah, bahasanya yang kau lakukan adalah kehinaan, itu adalah kebusukan dan sebagainya. Maka ayo kita kembali kepada Allah. Setelah dia menyadari saya menyesal, lalu bagaimana solusinya? Lah, kita baru berperang. Intinya satu, tutup aib dan auratnya ini. Tutup aibnya. Caranya gimana? Cara yang benar. Bawa ke tempat yang jauh kalau bisa. Bawa ke tempat yang jauh, kemudian buat cerita bahwasanya dia telah menikah, kemudian dia suaminya meninggal, jadi pulang jadi janda, punya anak. Tidak apa-apa, kita berbohong, bukan berbohong, tidak ada yang dirugikan hal yang semacam itu. Bohong yang haram kan yang merugikan. Karena itu untuk menutup aib. Bisa saja dikemas, dia pergi sana, sudah nikah di sana sama suaminya, tiba-tiba suaminya meninggal, sudah. Jadi harus ada upaya. Makanya perlu komunikasi dengan orang yang mengerti. Jangan sampai salah langkah. Atau kalau dinikahkan, pernikahan di dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sah, tapi ternyata bukan sah yang diharap. Hati-hati. Ada orang berfatwa di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau ada orang hamil di luar nikah, kalau mau dinikahkan dengan siapapun maka hukumnya sah, hanya begitu saja. Dan nanti nasabnya, kalau memang sempat merawat kandungannya 6 bulan, maka anak tersebut nasabnya nyambung kepada bapak yang menikahi wanita tersebut. Ini adalah fatwa sederhana yang belum lengkap, menjadikan bahaya. Sehingga banyak orang mengatakan, ya sudah kalau memang begitu hamil dulu pernah itu boleh nikah. Di dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ada orang hamil di luar nikah maka tidak boleh menikah. Kalau menikah hukumnya haram. Baik, kalau kita ngambil pendapatnya Imam Ahmad untuk dinikahkan kepada siapapun haram, bagaimana solusinya? Tidak mungkin kita biarkan dia hamil kemudian melahirkan tanpa bapak, akan tercemar di kampungnya, anaknya pun merasa terhinakan, psikologi anak bisa hancur di masa depannya nanti, merasa bahwasanya ibunya juga pezina, maka anak itu mudah terjerumus dalam zina. Ya, harus perhatikan. Kalau kita berpegang dengan mazhab Imam Ahmad, harus ada solusinya. Anggap saja ikut Imam Ahmad, menikah, orang hamil dinikahkan tidak sah. Solusinya apa dong? Kita biarkan begitu saja? Tidak. Di dalam mazhab Imam Syafi'i boleh dinikahkan dengan siapa saja. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i nanti berbenturan dengan masalah lain, li'an. Di dalam masalah li'an itu berbunyi bahwasanya setiap suami yang meyakini di dalam perut istrinya adalah bukan dari air maninya, maka dia wajib menyumpah untuk menolak anak tersebut agar nasabnya tidak sambung. Nah, kan? Lah, laki-laki yang menghamili itu adalah bukan dari kandungan itu bukan dari air maninya. Artinya dia wajib menolak, sehingga pernikahan ini seolah-olah terjadi, padahal saat itu pun harus terjadi li'an. Karena di dalam mazhab Imam Syafi'i boleh digauli, sehingga kalau digauli nanti nasabnya nyambung, asalkan bayi ini sudah dirawat selama 6 bulan. Apakah ini pilihan?
Itu hanya fatwa saja dalam madhab Imam Syafi'i, tetapi harus disempurnakan fatwa ini. Tidak cukup masalah kandungan, boleh menikah, lupa urusan li'an. Bisa kita mengikuti madhab, tapi ingat, madhabnya Imam Malik boleh dinikahkan, tapi tidak boleh digauli agar tidak bercampur nasabnya. Ini kelihatannya paling aman. Dan banyak ini orang baik yang menyelamatkan orang. Ya sudah, kenapa anakmu punya masalah? Biar aku yang menikahi. Setelah dinikahi tidak digauli. Karena tidak digauli, Pak, anakmu tidak aku gauli, maka nasabnya tidak sambung ke saya. Dan kamu tahu itu. Saya hanya nututi. Orang tahu seolah-olah anaknya dia kan. Setelah selesai cerai jadi janda mulia, janda yang baik, dididik. Jadi memang ada solusinya. Jangan sampai dibiarkan tanpa solusi, akhirnya mengambil jalur sendiri tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Mengerikan. Kalaupun di dalam madhab Imam Syafi'i harus melakukan itu masih lebih menyelamatkan daripada dibiarkan dia menjadi bezina seterusnya. Intinya, tidak harus kita nikahkan dengan yang menghamilinya. Kalau memang yang menghamilinya tidak baik dan tidak bisa menjadi suami yang baik, jangan dipaksakan. Ini loh yang maksud kami, yang kami tegaskan. Sebab ada orang tua sebagian itu karena tergopoh-gopoh, rasa takutnya jangan-jangan anaknya nanti nggak malu ini, akhirnya dikecari orang itu. Pun setelah dicari mereka juga menyebarkan aib. Jadi tidak harus dinikahkan kepada orang yang menghamilinya. Ini bu kaidah. Lalu dinikahkan dengan siapa? Komunikasi dengan orang yang ngerti bagaimana solusinya. Bisa nanti tanpa harus menikah sampai melahirkan, tapi dikemas, pokoknya ditutup. Jangan sampai ada di kampungnya. Dan ingat, Anda ini punya amanat. Kalau Anda mendengar cerita perzinaan seseorang, Anda haram bercerita kepada orang lain. Anda ustadz misalnya, ada orang konsultasi, saya melakukan zina, Anda haram bercerita kepada istri. Hati-hati di sini, karena Anda harus bisa menutup. Maka kalau ada anak zina, biasanya langsung kita sumpah atau demi Allah jangan cerita kepada siapapun, cukup saya yang tahu. Dan sebetulnya saya pun tidak ingin tahu, tapi karena kamu terlanjur cerita, tapi berjanji kamu tidak ceritakan kepada siapapun. Setelah itu baru kita kasih solusi. Haram bercerita tentang perzinaan orang itu, haram. Sebab kalau perzinaan itu sudah diketahui oleh orang, biasanya orang itu putus asa untuk kembali tobat susah. Kita bantu. Maka ayo bagaimana kita bisa menutup. Kalau ada orang terjerumus di dalam perzinaan, ayo kita tutup. Kita tutup perzinaan itu. Kita tutup bagaimana dengan cara yang baik. Ingat, tidak harus kita nikahkan dengan yang menghamilinya. Dan juga tidak harus kita usir. Tapi fahamkan dia tentang besarnya dosa zina, baru nanti kita solusi. Kalau harus dinikahkan dengan orang lain yang bakal bisa mengerti, atau tujuannya untuk memuliakan dia, maka itu tidak ada masalah. Yang kita khawatirkan kalau dinikahkan dengan orang lain, orang itu tidak mengerti, kemana-mana tetap gembar-gemborkan, aku nikah dengan dia sudah hamil tuh. Masya Allah. Memang harus cermat di sini. Kenapa kita katakan jangan dinikahkan dengan yang menghamili sekalipun? Karena apa? Kalau memang dia tidak baik. Kalau baik lain cerita, orang kepleset. Dia orang baik aslinya, kepleset karena satu hal, nikahkan tidak apa-apa. Tapi kalau sudah terbukti sholat enggak, mabuk iya, zina dengan yang lainnya iya, macam-macam, masih mau dungu orang tua ini. Mau kita jadikan apa anak kita? Ini loh maksud kami, jangan dinikahkan kepada yang menghamilinya jika memang yang menghamilinya tidak pantas menjadi pembimbing atau orang menjadi suami yang baik. Kemudian juga jangan diusir. Maka setelah itu kita baru bisa komunikasi, solusinya seperti apa sih. Nah ini diantaranya, itu urusan perzinaan. Dan itu ceritanya sebetulnya panjang ya, karena zina itu adalah hina. Maka ingat harus ditutup, kewajiban menutup. Rasulullah pun selalu ingin menutup perzinaan. Jangan ada yang bercerita tentang zinanya seseorang, si A berzina, si B berzina, haram. Dan haramnya bukan haram kecil, haram gede. Haramnya haram gede, haram luar biasa. Bahkan dikatakan lebih gede dari zina itu sendiri. Allah, menggunjing namanya, menghibah. Sebab bisa diceritakan kalau zina, mohon maaf, kalau orang melakukan zina tempatnya terbatas hanya di kamar atau tempat yang sepi. Tapi kalau sudah menggunjing, di mana saja orang bisa melakukannya. Makanya dikatakan menggunjing itu lebih kecil daripada melakukan zina. Bahkan dari riwayat 70 kali zina. Hati-hati, jaga, jangan bicarakan zinanya seseorang. Sekarang baru kasak kusuk sudah, oh itu selingkuh ya, itu ya, kayaknya gayanya pengajian setiap hari, tak taunya selingkuh setiap hari. Dosanya segede apa ya? Nggak lupa dia makan dosa barusan.
Tidak sadar dia sendiri melakukan dosa ini, gonjek, hati-hati, urusan berzina tutup. Dan kalau Anda menutup aibnya orang, Allah akan menutup aib Anda. Ini diantaranya pendidikan. Nah, intinya ternyata sederhana, bantu agar anak itu bisa kembali tutup aibnya bersama. Yuk kita tutup dengan cara, nanti kita komunikasiin setelah itu, karena waktu kita tidak bisa melanjutkan karena waktu sudah. Insya Allah itu adalah inti-intinya bagaimana kita mendidik anak-anak kita yang terjerumus di dalam kesesatan. Jangan sampai kita salah lalu anak kita tambah lari jadi pemabuk, anak jalanan, pelacur, sehingga dosa kita semakin berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebenarnya ingin membaca Al-Hikmah Al-Khamisah wal Arba'un, hikmah yang ke-45. Barangkali kita ringkas saja bil barokah. Al-Hikmatu Al-Khamisatu wal Arba'un, hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari yang ke-45. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin ila anqal ma qalla amalun baraza min qalbin zahid wa la kathura amalun baraza min qalbin raghib. Tidak dianggap sedikit satu amal yang terlahir dari hati yang zuhud, dan tidak akan dianggap banyak satu amalan yang terlahir dari hati yang raghib, itu cinta dunia. Orang melakukan ibadah sementara dia adalah zuhud, biarpun sedikit nilainya gede. Tapi orang yang hatinya terpenuhi dengan cinta dunia, biarpun banyak ibadahnya jadi sedikit. Bagaimana bisa begitu? Kita harus tahu sepintas tentang apa itu zuhud. Orang zuhud itu bukan orang meninggalkan dunia, tapi berusaha untuk menjauhkan dunia dari hatinya. Artinya dunia hanya di tangannya. Dan dunia itu jangan dianggap fulus, duit saja tidak. Ternyata pangkat juga dunia, pangkat duniawi juga dunia, dan ternyata pangkat urusan agama juga bisa jadi dunia. Kiai gede, wah koneksinya banyak, temannya banyak, jual fotokopi aja laku kan. Sehingga makom kiai bisa dikejar-kejar tuh ya. Jadi ini bisa saja kelihatannya urusan akhirat tapi jadi dunia. Jadi dunia itu adalah jangan dianggap hanya fulus itu saja, duit saja, pangkat iya, sanjungan orang iya. Jadi kalau orang masih menggantungkan urusannya dengan dunia, maka belum kenal Allah yang sesungguhnya, maka bagaimana ibadahnya bisa benar? Ternyata dia di saat sholat khusyuk begini, Allahu Akbar, gimana saya tidak khusyuk? Saya contoh biar orang melihat bahwasanya sholat saya seperti sholatnya Rasulullah, biar semakin percaya kalau saya ini warathatul anbiya. Jadi nanti yang cium tangan semakin banyak, yang kunjung semakin banyak. Allah, sholatnya rupanya mengkhusyukkan sholat, mikir agar dikagumi oleh orang. Lihat bagaimana bisa diterima oleh Allah. Yang bisnis, Allahu Akbar, aduh terlambat nanti ini bisa nggak jadi transaksi saya nanti. Jadi urusan ibadahnya itu biarpun banyak terkotori oleh urusan dunia. Maka kalimat yang sederhana dari Ibn Athaillah As-Sakandari ringkas tapi memang, tapi 2 rakaatnya orang yang tidak dibelenggu oleh dunia, Allahu Akbar, 2 rakaat kayak banyak sudah. 2 rakaat sudah, Allahu Akbar, tulus, ikhlas dan diterima oleh Allah. Kalau misalnya masalah sesuatu amal yang dilakukan dengan ikhlas akan diterima oleh Allah, biarpun kelihatannya sedikit nyampe kepada Allah. Tapi kalau dibarengi dengan tidak ikhlas, biarpun banyak tidak nyampe kepada Allah. Apa artinya? Karena Allah itu hanya melihat amal yang ikhlas. Jadi ternyata ini adalah Ibn Athaillah As-Sakandari mengajari kita bagaimana agar amal kita punya kualitas. Agar amal kita punya kualitas, jadi harus berusaha memahamkan ke hatinya bahwasanya dunia ini bukan tujuan. Kita butuh
Sapu tangan. Sapu tangan untuk apa sih? Kotor ya? Keringat ya. Kotoran-kotoran. Jadikan dunia itu seperti sapu tangan. Artinya apa? Bukan yang kita sanjung dan kita muliakan, tapi kita butuh ya, kayak sandal yaitu. Jadi kita mengambilnya hanya untuk sekedar ya untuk kebutuhan kita lah, agar kita bersih sehingga ketemu orang beneh wajahnya itu terlihat bersih, bukan selepotan bahkan. Jadi rupanya jadikanlah kayak sapu tangan itu, kita jadikan dunia itu untuk sampai kepada tujuan kita. Orang beli sapu tangan hanya mengatakan, oh aku cinta sapu tangan ya, bukan sapu tangan untuk mengelap wajahmu biar bersih nanti kelihatan istrimu ganteng pak, kan gitu. Bukan sapu tangan ini ya, dia jadi lupa kalau orang menyanjung sapu tangan berarti dia sakit. Beli sapu tangan menyanjung sapu tangannya, bukan sapu tangan tisu itu adalah untuk lain. Dunia pun begitu. Bagaimana kita jadikan dunia itu adalah untuk menyampaikan kita kepada tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti kita harus meninggalkan dunia, tidak. Orang boleh kaya, tapi kaya seperti kaya Imam Malik adalah kaya, tapi kayanya Imam Malik adalah kaya untuk umat. Anda boleh kaya, tetapi jangan sampai terbelenggu dengan harta itu. Ini adalah kalimat besar, susah, kecuali perlahan demi perlahan kita mencoba dari yang kecil ya. Kalimat berat ini ya, teman jelas maknanya. Kalau orang hatinya terikat kepada urusan dunia, biarpun dia sujud ternyata nggak bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun dia urusan masalah Allah, pengajian, urusan ibadah, urusan akhiratnya pun jadi urusan dunia. Dalam riwayat banyak disebut oleh Rasulullah, kelihatannya amalan-amalan akhirat tapi nilainya dunia. Tapi sebaliknya, ada orang punya amalan dunia nilainya akhirat. Kenceng dia kerja, Pak kok kerjanya keras sekali, kerja banget. Ya Allah, itu anak-anak di rumah ada yatim piatu 6 pengen sekolah, besok itu harus daftar di pesantren 2 juta 6 kan 12 juta, saya belum punya duit nih, kerja keras untuk orang ya, untuk kepentingan umat Nabi Muhammad SAW. Kelihatannya mencari dunia tapi nilainya akhirat. Jadi itu adalah singkatnya dari hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. Semakin hati dan nanti proses ya, bagaimana kita jauh daripada kecintaan kepada dunia ini, perlu proses, perlu berlatih ya. Karena semua yang namanya hawa nafsu perlu namanya latihan, riyadhah. Bagaimana agar hati tidak cinta kepada dunia? Pertama harus kita sebutkan, kita sering menyebut tentang hakikat dunia ini, bahwasanya semua ini akan kita tinggal, bahwasanya sebanyak apapun duit yang kita kumpulkan ternyata harus kita tinggal, kita berikan kepada anak-anak kita semuanya. Kemudian bahkan kalau ada orang punya gigi emas pun kalau mati anaknya nggak rela, boleh dicabut itu untuk diwaris. Walaupun ya masih hanya ternyata aku ngumpulin dunia yang nggak bisa dibawa mati ya. Kalau aku pesen tolong nak, kalau aku tidur nanti kirimkan 1 bantal saja untuk aku tidur di kuburan juga nggak dikasih, macam-macam. Jadi jadi kalau sudah menyadari bahwasanya dunia nanti adalah ternyata hanya kendaraan menuju akhirat, perlahan nanti kecintaannya kepada dunia itu adalah berkurang. Maka semakin berkurang kecintaan kepada dunia, dunia di sini, ridho Allah di sini. Semakin orang dekat kepada dunia, dari ridho Allah jauh. Semakin orang jauh dari dunia, kepada ridho Allah dekat. Seperti itu. Jadi kalau ridho Allah di kanan, mohon maaf, kemudian dunia di kiri, maka Anda di antara ridho Allah dan dunia. Semakin Anda mendekat kepada ridho Allah, secara otomatis kecintaan kepada dunia semakin berkurang. Nah inilah raghib. Kalau orang cinta kepada dunianya tinggi, maka susah melakukan kekhusyuan di dalam ibadah, melakukan keikhlasan di dalam ibadah. Sehingga melakukan sumbangan pun harus sumbangan yang dilakukan oleh orang sedikit tapi dari hati yang zuhud, hati yang tidak dipenuhi dengan kecintaan dunia. Jadi memberi itu karena Allah, las terima oleh Allah. Tapi banyak, kelihatannya sih 1 miliar, kelihatannya sih 100 juta, kelihatannya sih banyak, kelihatannya sih 10 juta, kelihatannya gede, masih kalah dengan 20 ribunya, mohon maaf, tukang becak. Tukang becak 20 ribu karena tulus, subhanallah, bismillah, karena Allah, karena dia sudah kecintaan dunia tidak, dia becak hanya menjalankan ya tugas saya cari nafkah, alhamdulillah, bukan muluk-muluk. Tak taunya ini yang membawa 10 juta sudah berpikir nih,
Gimana cara mengembalikannya 10 juta ini? Nah, di dalam sholat nih, kalau begitu cara membagikannya harus disebutkan di depan orang, biar orang tahu kalau saya dermawan. Nanti kalau saya mencari mitra kerja gampang, kalau transaksi sama orang mudah dipercaya, nawarkan barang dagangan. Jadi saya harus bergabung dengan tim dakwah apa atau majelis apa, karena barangkali saya bisa jual dagangan di situ. Lah ini dibersihkan begitu. Atau kiainya juga begitu, kiainya agar dakwah saya semakin maju, saya harus dekat sama orang-orang kaya, sebab orang kaya yang paling bisa membiayai saya. Sehingga kalau ada orang melarat datang, ntar dulu, kalau ada orang kaya datang, kalau disambut. Kalau ada orang melarat, aduh saya sibuk. Nah, aneh, sama orang kaya nggak sibuk, sama orang melarat sibuk. Atau marah-marah kurang, ya dia datang tidak tepat waktu. Kalau orang kaya datang tepat waktu terus, tapi kalau ini adalah permasalahan-permasalahan karena apa? Hatinya nyangkut kepada urusan dunia. Semua kita mungkin terjerumus dari terbelenggu kepada cinta dunia. Maka perlahan kita menjauhkan dari kecintaan dunia, itu yang menghantarkan amal kita biarpun tidak banyak, akan tapi bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, tetap seperti biasanya untuk istiqomahkan majlis, kita beri kesempatan 5 menit, jangan lebih-lebih. Yang ingin menyampaikan pertanyaan disampaikan. Wallahu a'lam bisawab. Pernyataan tertulis. Pada para jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan satu penanya. Enggak, satu pertanyaan langsung, satu saja. Ini ada tertulis sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang kami hormati dan kami taati fatwa-fatwa. Dari mukadimah yang telah disampaikan tadi, kami menemukan membaca di dalam Al-Quran, kalau nggak salah ayat 14 dalam surat Al-Anfal, yang artinya dalam bahasa Indonesia, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh. Dan dilanjutkan lagi pada ayat 15, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Hikmah apa yang kita bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut? An'am berapa tadi? Al-Anfal, At-Taghabun. Yang pertama? At-Taghabun ayat 14, 15 dan Al-Anfal ayat 28. Ayatnya ingin dibacakan biar kita langsung ke ayat Al-Qur'annya. Ada Al-Qur'annya? Ayatnya ada? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sambil menjawab, ada yang mencari ayat Al-Qur'annya. Yang pertama tertulis, saya seorang laki-laki, ada seorang perempuan baru mau masuk Islam, mu'allaf qalbuha, hatinya perlu dilembutkan untuk kenal Islam, ingin belajar tentang Islam. Dia mau ikut pengajian, tapi syaratnya yang jemput pakai motor, saya yang jemput pakai motor. Intinya pengajian. Adapun jemput pakai motor itu tidak syarat, nggak benar kalau pengajian syaratnya dijemput pakai motor, itu bukan syarat ya. Orang pengajian tidak harus jemput pakai motor dan tidak harus dengan Anda, karena orang mencari kebaikan pun dengan cara yang baik. Hanya perlu dikasih solusi. Mungkin dia percaya kepada Anda, tapi ketahuilah Anda manusia, dia manusia. Yang Allah memberikan kepada Anda dan dia adalah hawa nafsu, bisa saja terjerumus di dalam perjalanannya kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tapi harus Anda pikirkan solusinya bagaimana. Bisa saja ambilkan pengajian yang sekiranya Anda perkenalkan dengan akhwat yang lainnya yang bisa menjemputnya. Anda tidak hidup sendiri, kita tidak di hutan, kita di Cirebon yang penduduknya sangat banyak dan muslimah juga banyak. Anda bisa komunikasi dengan yang lainnya. Bahkan kalau bertemu disambung kepada tim Al-Bahjah, justru nanti diambilin tempatnya di mana. Jadi tidak ada masalah. Jadi kemudian memang kaidah mengajak kebaikan. Jangan merasa Anda yang
Jangan merasa Anda saja pahlawan di dunia ini. Ini yang harus kita hadirkan. Kita hanya berjuang saja. Jangan merasa bahwasanya harus dengan aku, lalu merasa kalau tidak saya dengan saya nggak mau Anda. Kalau sudah seperti itu berarti ada maksud-maksud yang lain. Baik, jadi bisa Anda menyelesaikan dengan cara yang lain tanpa harus Anda membawa dia atau menjemput dia dengan sepeda motor berduaan ya, karena dikhawatirkan. Justru dengan adab Anda dia akan terpesona. Subhanallah. Jadi sampai begitu ya Islam mengatur. Iya, karena menghormati wanita. Jadi nanti diantarkan wanita yang menjemput, atau mungkin dengan mobil, atau dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Baik, itu. Kemudian ada yang mau ta'aruf. Ta'aruf yang Islami itu bagaimana? Ta'aruf itu bahasa Arab. Ta'aruf itu artinya kenalan dari keluarga ke keluarga. Tapi kalau masuk Indonesia, memang Indonesia itu banyak merusak macam-macam. Ta'aruf itu aslinya perkenalan dari keluarga dan keluarga untuk menuju pernikahan. Tapi kalau diucapkan oleh orang Indonesia artinya ya pacaran, sama aja, sudah berubah semuanya. Ta'aruf bahasanya kita mau ta'aruf. Oh, ustadznya jadi bingung kalimat ta'aruf, jadi mau-mau saja. Ta'aruf yang benar adalah Anda ingin menikah dengan seseorang, Anda belum tahu hakikatnya, maka Anda harus tahu. Mungkin dengan mencoba Anda mengenalkan keluarga dengan keluarga, atau Anda kenalan dengan keluarganya, sebatas itu, tanpa harus sambung dengan SMS, Neng besok ketemu di sini, nggak ada itu. Ta'aruf tuh justru kalau Anda ketemu dia langsung tidak akan tahu hakikat akhlaknya. Jadi keluarga dengan keluarga sudah tahu keluarga ini baik, keluarga yang terhormat, keluarga yang menjaga syariat Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu Anda cari informasi tentang siapa dia, hakikatnya dia. Kalau sudah tahu hakikatnya dia orang baik, jangan buru-buru ya. Kadang-kadang kita juga terburu-buru. Jadi tahu hakikatnya. Ingat adik-adik putriku, kalau pengen menikah itu pandanglah calon pasanganmu dengan mata melek ya. Nanti kalau sudah jadi suamimu, pandanglah suamimu dengan mata remeng-remeng, itu dimaafkan kekurangannya, itu jangan aneh. Kalau masih memilih, Anda mumpung harus yang begini itu urusan agamanya. Nah itu harus. Nah dengan ta'aruf itu bisa kita kenal keluarga, menjadi keluarga yang kenal keluarga yang akan menjadi mertua kita sebagai keluarga yang baik atau tidak baik. Ta'aruf sebatas itu, tahu, bukan pacaran. Ta'aruf bukan pacaran, itu saja. Ta'aruf mengenal keluarga-keluarga, atau mengenal, Anda ingin mengenal dia secara langsung, tapi bukan berarti ditindaklanjuti dengan berpacaran. Misalnya harus bertemu, misalnya orang jual beli saja harus pengen tahu ya. Jangan-jangan wah orangnya begini, apa-apanya harus kita tahu. Oh dia, bahkan dianjurkan di dalam Islam itu melihat wajahnya, tangannya. Itu disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen meminang orang itu jangan tidak melihat wajah dan tangannya, lihat wajah dan tangannya, wajahnya minimal. Itu tahu, supaya tahu nanti cantiknya seperti apa. Mungkin ada orang memang yang tidak butuh dengan kecantikan ya, tapi kalau dikasih cantik mau tidak? Mau ya begitu. Tapi bohong, karena itu adalah yang wajar manusia. Biarpun yang penting aku pengen dapat istri yang solehah, kayak apapun saya mau, pokoknya solehah, ngerti, bisa menghantarkan saya kepada Allah. Jangan bohong Pak. Kalau mau zuhud-zuhudan itu babnya lain ini. Tapi pandanglah agama itu nomor satu. Sampai Nabi Muhammad apa? Tungkahul mar'atu li jamaliha li arba'in. Menikahi seorang wanita itu karena 4. Oleh Nabi Muhammad didahulukan apa? Li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha. Jamal itu kecantikan, itu oleh Nabi Muhammad disebut yang paling pertama. Sebab orang itu biasanya menikah itu yang dilihat itu kayak apa sih wajahnya. Belum tahu tanahnya bapaknya berapa hektar, belum tahu itu wajahnya, rekeningnya ada berapa, nggak tahu wajahnya. Baru nanti hartanya, baru nanti perilaku kayak apa. Tapi oleh Rasul langsung dibalik, fatfar bidaditini taribat jadak, agamanya dulu, lain baru. Jadi ta'aruf itu intinya pengen tahu keluarganya, untuk mengetahui wajahnya, untuk mengetahui yang lain-lainnya. Tapi intinya yang pertama adalah agama, jangan sampai Anda tinggalkan. Jadi ada pertanyaan, misalnya ayat berapa tadi? 90? Surat Al-Anfal ayat 28.
Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Fitnah memang ujian. Ini adalah bab pendidikan. Fitnah itu ujian. Artinya apa? Anda diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak dan harta, ini ujian. Kau gunakan untuk apa? Anda salah mengarahkan harta Anda menuju neraka. Begitu juga anak-anak kalian, kalau tidak Anda didik dengan benar, yang semula nikmat di dunia ternyata menjadi malapetaka di akhirat. Itu sangat jelas. Kemudian ada ayat yang mengukuhkan, tadi disebutkan ayat apa? At-Taghabun. Ayat berapa? 15 14 ya? 14 15. Baik, di sini disebutkan bahwasanya innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu nafsu, sama ayatnya itu. Jadi memang fitnah memang di sisi lain adalah nikmat, tapi sekaligus harus kita fahami itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ujian itu, kalau disebutkan ini sebenarnya kabar dari Allah itu untuk kita wanti-wanti. Anda tahu bahasanya ini ujian loh ya, Anda pasti hati-hati. Dan kalau nikmat saja dinikmati, tapi ujian baru sadar. Orang lagi ujian, tapi kalau kami menikmati beda. Kalau lagi ujian, hati-hati agar lulus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kasih sayang-Mu kepada kami agar kami bisa berkasih sayang kepada anak-anak kami ya Allah, sehingga kami akan mengarahkan mereka kepada keselamatan yang sesungguhnya ya Allah, agar kami tidak tertipu dengan keselamatan di dunia saja tapi tidak selamat di akhirat. Banyak di antara kami ya Allah, jika berpikir tentang kebaikan untuk anaknya, kami hanya berpikir kebaikannya di dunia. Kami sering lupa, lalai kebaikan di akhirat nanti ya Allah. Maka ingatkan kami dengan kasih sayang-Mu, ingatkan kami ya Allah dengan rahmat-Mu, agar kami senantiasa mengingat masa depan akhirat anak-anak kami ya Allah. Bantulah kami untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Bantulah kami di dalam menghantarkan anak-anak kami kepada kemuliaan. Jika ada di antara kami yang mempunyai anak-anak yang terpeleset dalam kehinaan, di dalam kemaksiatan ya Allah, jangan sampai kami salah langkah di dalam menghantarkan mereka kepada kemuliaan. Jangan sampai kami salah jalan di dalam mengembalikan mereka kepada kemuliaan. Maka bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Sungguh Engkaulah sebaik-baik ya Allah yang akan memberikan bimbingan ya Allah. Ya Allah, Engkau sebaik-baik yang memberikan petunjuk ya Allah. Ya Allah, ya Allah, anak-anak kami adalah amanat, anak-anak kami adalah nikmat, akan tapi sekaligus anak-anak kami ujian ya Allah. Maka jadikanlah kami orang-orang yang lulus dengan ujian yang Kau berikan kepada kami, anak-anak dan harta kami ya Allah, anak-anak dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, mulai detik ini ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang semakin hari semakin mulia di hadapan-Mu. Ada di antara kami yang punya keluarga ya Allah, keluarga yang tidak karu-karuan, akan tapi ya Allah ada di antara mereka ya Allah yang menghadiri tempat ini. Jadikanlah sebab kehadiran mereka keluarga mereka menjadi baik ya Allah, keluarga mereka menjadi keluarga yang Kau cintai, keluarga mereka menjadi keluarga yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk membangun keharmonisan di dalam rumah tangga kami. Bantulah kami untuk membangun keindahan di dalam masyarakat kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa ya Allah, ya Allah yang Maha Kuasa ya Allah. Jadikanlah apa yang kami lakukan ini karena-Mu ya Allah. Jadikanlah kami yang apakah yang kami lakukan ini dalam irama mendapatkan ridha-Mu. Jadikanlah apa yang kami lakukan ini hanya karena ingin bahagia di akhirat nanti. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang menghantarkan kepada ridha-Mu ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkanlah kami di dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Jika ada di antara anak-anak kami yang pernah meninggalkan sholat ya Allah, kembalikan mereka ya Allah, kembalikan mereka ke jalan-Mu, dan jadikanlah di esok hari ahli sholat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, dan ini adalah upaya yang paling penting ya Allah di dalam mendidik anak-anak kami. Di samping yang kami sampaikan tadi ya Allah, ada yang tertinggal ya Allah,
Mendidik anak di saat anak melakukan kesalahan adalah memohon kepadamu ya Allah. Maka pada saat ini kami memohon ya Allah, anak-anak kami yang tergelincir, anak-anak kami yang kepleset itu ya Allah, kembalikan ke jalan yang benar ya Allah. Kembalikan ke jalan yang benar ya Allah. Kembalikan ke jalan yang benar ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan meninggalkan salat. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan mabuk-mabukan. Jangan sampai mereka terus larut dalam kehinaan zina. Jangan sampai mereka terus ya Allah larut dalam kehinaan yang ada di masyarakat ya Allah. Ya Allah, jauhkan mereka dari zina yang busuk dan kau hinakan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami semua, anak-anak kami dari zina yang hina dan kau hinakan. Jika ada di antara kami ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, maka ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan kembalikan mereka ke jalan yang benar. Ampuni dosa mereka, tutup aib mereka ya Allah, tutup aib mereka di dunia dan di akhirat, sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat kau muliakan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anak tetangga kami ya Allah, jadikanlah kami orang yang peduli kepada anak tetangga kami. Jangan sampai kami lupa, lalai ingin membenarkan anak-anak kami, tapi lalai dengan anak-anak tetangga kami. Kami khawatir kami belum rindu kebaikan kau berikan kepada kaum muslimin mukminin. Maka kami mohon ya Allah, anak tetangga kami, anak masyarakat kami, berikan kepada mereka bimbinganmu ya Allah. Sungguh kami tidak rela di antara mereka ada yang terjerumus di dalam kehinaan. Kami tidak rela jika ada di antara mereka terjerumus di dalam kenistaan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan rindukan kepada kami ya Allah untuk merindukan orang lain kepada kebaikan ya Allah. Cintakan di hati kami ya Allah untuk menjadikan orang lain cinta kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami adalah hamba-hambamu yang selamat di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Dan di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami kelak ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat anak-anak kami Kau ridhai ya Allah. Di saat anak-anak kami semuanya mulia ya Allah. Di saat anak-anak kami ya Allah, di saat anak-anak kami terjauhkan dari kenistaan ya Allah. Dan cabutlah nyawa kami saat itu ya Allah. Saat itu setelah panjang umur ya Allah, dalam keadaan Kau ridha pada kami, dalam keadaan kami orang-orang yang telah lulus dalam ujian-Mu, dalam keadaan kami ya Allah rindu kepada keridhaan-Mu, dalam keadaan Engkau ridha pada kami ya Allah. Berikan kepada kami husnul khatimah, berikan kepada orang tua kami husnul khatimah, berikan kepada guru-guru kami husnul khatimah, berikan kepada anak-anak kami husnul khatimah, berikan kepada murid-murid kami husnul khatimah, berikan kepada semua ya Allah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan jadikanlah ucapan kami ya Allah kelak di akhir hayat kami, di saat Kau cabut nyawa kami, adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf atas keterlambatan dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Some might say this world today shows God's left us to our mistakes, so He has never been so far away. Some might say, how could any father stand, see his children across many lands suffer so and give no helping hand, no helping hand? And somewhere tonight, far away and out of sight, there's a child that's too weak to cry. And deep in those eyes, can't you see him in disguise, reaching out to the heart that's in you and I. In every tear that is wet, He is there. Every tear that is wet, He is there. He's the hand that wipes that brow, He's the tear that trickles down upon the face that cries without a sound. We need you now.
what a simple choice to make between what you give and what you take. When what you get such precious, life would say, somewhere inside there's a part of you asks why would he leave so many so far behind. Deep in those eyes, can't you see him in this sky, reaching out to the heart that's in you?